Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Video kali ini saya akan membahas sebuah film seru garapan Hollywood. Film ini sangat kontroversi dan mengandung propaganda Amerika buat Rusia. Menceritakan misi militer Amerika menyelamatkan Presiden Rusia yang akan dikudeta oleh negaranya sendiri. Lalu gimana cerita lengkapnya guys? Silakan jauhi keramaian, ambil posisi santai, dan inilah alur film Hunter Killer. Di awal film, kita diperlihatkan kapal selam Rusia yang bernama Konek sedang menyelam di Laut Barents wilayah Rusia. Ternyata kapal selam Rusia sedang dibuntuti oleh kapal selam Amerika yang bernama USS Tampa Bay selama 2 jam lebih tanpa terdeteksi. Kapal selam Amerika ini berkelas killer, yaitu sebuah kapal yang memiliki teknologi sangat canggih hingga radar musuh sangat sulit untuk mendeteksi kapal Tampa Bay. Tiba-tiba terjadi ledakan di kapal Rusia. Setelah ledakan, awak kapal Amerika juga mendeteksi sebuah torpedo bawah air yang mengarah kepada mereka. Kapten memerintahkan kapalnya turun di kedalaman 700 kaki. Namun sayangnya dia sudah terlambat dan akhirnya scene berpindah ke kantor Pentagon Amerika Serikat. Di pusat komando, Laksamana Fish mendapat laporan bahwa kapal USS Tampa Bay terlambat melapor selama 2 jam. Padahal tidak ada informasi perbaikan atau cuaca buruk di Laut Barents. Laksamana Fish kemudian melaporkan masalah ini kepada atasannya. Dia meminta kapal selam Amerika menuju ke sana. Dengan adanya kejadian itu, seorang perwira yang bernama Joe Glass ditugaskan sebagai kapten baru kapal selam USS Arkansas. Padahal Joe belum pernah menjadi kapten sama sekali. Adegan beralih di pangkalan Angkatan Laut Westland, Skotlandia. Terlihat sebuah kapal selam USS Arkansas beserta Kapten Joe. Tak lama kemudian, seorang pria yang bernama X. O'Brien memberi surat perintah rahasia dari armada ke-6. Kapten Joe lalu memerintahkan Brian untuk mengumpulkan semua awak kapal, meskipun mereka baru saja merasakan libur selama 2 hari. Kapal selam ini pun dipersiapkan dengan dilengkapi berbagai persenjataan, termasuk Mystic, sebuah kapal selam kecil berbentuk kapsul yang biasanya diletakkan di atas lambung kapal selam yang digunakan untuk misi penyelamatan. Sebelum mulai berlayar, Kapten Joe memberikan pidato dan arahan kepada seluruh awak kapal karena misi ini untuk menyelamatkan kapal selam USS Tampa Bay yang kemungkinan sudah tenggelam dan menghilang di perairan Rusia. Di markas Pentagon, seorang wanita yang bernama Jane meminta penjelasan Fish tentang hilangnya kapal selam USS Tampa Bay. Ternyata Jane selama ini telah mengawasi Presiden Rusia yang bernama Nikolai sejak membangun armada di Polyarny. Anehnya, Presiden Rusia ini pergi ke sana sebelum terjadi ledakan, dan Nikolai akan bertemu Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Dmitry Durov. Maka Jen meminta Fish untuk mengirim pasukan rahasia yang ditugaskan untuk mengintai Presiden Rusia di sana. Scene beralih ke gurun di Tajikistan. Terlihat ada 4 tentara Navy SEAL yang bernama Bill Beeman sebagai kapten bersama 3 anak buahnya yang sedang berlatih. Sang kapten memarahi seorang marinir yang bernama Martinelli sebab dia sangat lambat dan bisa membahayakan timnya. Setelah selesai berlatih dan akan kembali ke markas, mereka langsung mendapatkan misi untuk melakukan pengintaian di pangkalan Polyarny. Di sisi lain, kapal Arkansas yang dipimpin oleh Joe Glass mulai berlayar ke lautan dan mulai misi pencarian kapal USS Tampa Bay. Sedangkan Presiden Nikolai baru saja tiba di pangkalan Polyarny, Rusia. Dia disambut oleh Menteri Pertahanan Rusia, Dmitry Durov. Mereka pun segera menuju ke kantor pusat komando. Adegan kembali ke kapal Arkansas yang baru saja tiba di semenanjung Kola di perairan Rusia. Kapten Joe menugaskan Brian untuk menyebar dan memindai laut karena dia mengira mereka bukan yang pertama tiba di area tersebut.
Tanpa diduga, mereka menemukan kapal USS Tampa Bay yang ternyata sudah tenggelam bersama kapal Connect akibat ditembak torpedo oleh kapal selam lain. Kemudian Kapten Joe memerintahkan semua awak kapalnya untuk mempersiapkan persenjataan dan bersiap melakukan pertempuran. Tiba-tiba petugas radio mendengar suara yang berasal dari atas mereka. Ternyata ada sebuah kapal selam Rusia yang bernama Volkov tengah bersembunyi di balik pecahan es. Kapal Volkov langsung menembakkan 2 torpedo ke kapal Arkansas. Mengetahui torpedo meluncur ke arah mereka, sebuah alat pengalih dikeluarkan untuk menahan serangan torpedo musuh. Kapten Joe langsung menyerang balik dengan menembakkan torpedo. Namun sialnya, torpedo mereka malah meleset sebab kapal musuh berada di bawah es. Di sini Joe menunjukkan skillnya dalam bertempur. Kapten Joe meminta krunya membalikkan torpedo mengarah 180 derajat. Adegan berpindah ke pusat komando Polyarny. Di sana, Presiden Rusia mendapat laporan bahwa kapal selam Volkov telah ditenggelamkan oleh kapal selam Kansas berhasil meledakkan kapal Volkov. Mereka mulai memindai lautan kembali dan menemukan kapal milik Federasi Rusia yang tertembak sebuah torpedo di awal film. Kapten Joe mengindikasi bahwa kapal tersebut telah disabotase karena bekas ledakan itu berasal dari dalam kapal dan anehnya ada awak kapal yang masih bertahan hidup. Kemudian Kapten Joe berinisiatif untuk menyelamatkan awak kapal Rusia, walaupun sempat terjadi perdebatan dengan awak kapalnya. Mistik pun akhirnya diluncurkan dan berhasil menyelamatkan 3 awak kapal yang tersisa bersama kapten kapal yaitu Sergei. Kemudian Kapten Joe menjadikan mereka sebagai tahanan perang. Di sisi lain, pasukan khusus Amerika menuju ke pangkalan militer Polyarny. Mereka mulai melakukan pengintaian militer Rusia dengan meluncurkan sebuah drone air yang disiarkan langsung ke markas Pentagon. Ketika Presiden Rusia akan menghubungi Washington, ternyata semua saluran telepon sudah diblokir. Pada situasi ini guys, Presiden Rusia mulai menyadari kalau ada suatu kejanggalan. Dmitri membawa pasukannya masuk ke ruang presiden. Tanpa diduga, ia mengambil alih kekuasaan militernya dan melakukan kudeta. Dmitri mengatakan kalau misinya adalah menabuh genderang perang pada Amerika Serikat dengan meluncurkan kapal perang penghancur. Navy SEAL yang melihat pengawal presiden dihabisi tentara Dmitri, dan ini menyimpulkan kalau Dmitri telah mengkhianati negaranya sendiri. Departemen Pertahanan Amerika yang mengetahui kejadian tersebut, mereka mengadakan rapat tertutup dengan Presiden Amerika. Laksamana Charles meminta persetujuan presiden untuk melaksanakan prosedur siap perang. Tapi Jen melihat ini sebagai rencana Dmitri yang berniat mengajak Amerika berperang. Laksamana Fish memberi masukan untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang saat ini sudah berada di Polyarny, dan Presiden Amerika pun menyetujui misi ini. Kapal Arkansas juga diperintahkan menuju ke pangkalan Polyarny Rusia. Mereka mendapat misi untuk menyelamatkan 4 marinir sekaligus Presiden Rusia. Tapi untuk menyelesaikan misi ini, mereka harus melewati sebuah ladang ranjau laut serta sensor ultrasonik yang sangat mustahil untuk bisa dilewati. Kemudian Joe menemui Kapten Sergei dan menunjukkan foto lambung kapalnya yang berlubang karena ledakan dari dalam. Sergei akhirnya percaya jika kapalnya telah disabotase. Kapten Joe meminta bantuan pada Sergei untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang telah ditahan oleh Dmitri. Jika Presiden Rusia tidak segera diselamatkan, maka akan terjadi peperangan antara Amerika dan Rusia, bahkan bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Mengetahui bahaya itu, Sergei bersedia membantu Kapten Joe. Di markas, Dmitri mendapat sinyal dari pasukan Navy SEAL yang sedang bersembunyi di atas anjungan. Tentara Rusia yang berada di bawah melepaskan tembakan spekulasi dan mengenai kaki Martinelli. Sebab tak ada respon, tentara Rusia pergi dari sana.
Sedangkan kapal selam Arkansas mulai menuju ke Polyarny dengan mode siluman. Sebelum memasuki ladang ranjau, Kapten Joe akan dibantu oleh Sergei untuk mengarahkan jalur yang harus mereka lewati. Awalnya, kedatangan Sergei di ruang kontrol sempat ditentang oleh para kru, sebab hanya Sergei yang tahu betul wilayah di sana memaksa mereka harus bekerja sama agar kapal mereka bisa melewati ladang ranjau yang dilengkapi sensor ultrasonik. Namun tiba-tiba seorang kru tanpa sengaja menjatuhkan kunci. Sergei mengarahkan USS Arkansas ke jalur rahasia untuk menghindari ranjau akustik. Kapal selam mereka melewati celah sempit di atas tebing laut. If you can't take it, confine yourself. Akhirnya mereka bisa melewati semua rintangan berkat kepercayaan Kapten Joe kepada Sergei. Pada tengah malam, pasukan Navy SEAL memulai operasi penyelamatan tanpa Martinelli. Mereka pun menuju ke tempat Presiden Rusia ditahan dan bertemu dengan salah satu pengawal presiden yang bernama Oleg. Walau sedang terluka, Oleg bergabung dengan Navy SEAL sebagai pemandu. Akibat suara ledakan, aksi mereka diketahui tentara Dmitri dan terjadilah baku tembak di sana. Oleg akan menahan pasukan Dmitri supaya Nikolai bisa kabur bersama Navy SEAL. Namun sayangnya Oleg malah tewas dan Navy SEAL juga kehilangan salah satu anggotanya. Di sisi lain, kendaraan mistik sudah bersiap menjemput Navy SEAL dan Nikolai. Mereka pun terus dikejar oleh pasukan Dmitri. Sesampainya di jembatan, mereka diserang tanpa henti, hingga Nikolai terkena tembakan di bagian perutnya. Saat mereka sudah terpojok dan tiba-tiba tanpa diduga, Martinelli membantu mereka dengan tembakan jarak jauh dari dalam hutan. Matt pun langsung menghancurkan kendaraan musuh. Akhirnya mereka sampai di tempat penjemputan, tapi sialnya mereka sudah diketahui pasukan Dmitri. Saat menyelam, Matt terkena tembakan hingga tewas. Setelah mengantar Nikolai ke Mystic, Beeman berniat menjemput Martinelli yang bersembunyi di dalam hutan. Kaburnya Nikolai membuat Dmitri murka. Dia langsung mengerahkan kapal penghancur Yevchenko. Tak lama kemudian, kru kapal mendeteksi keberadaan Mystic. Kapal Yevchenko langsung menembakkan roket ke kapal penyelamat Mystic yang dinaiki Nikolai. Beruntungnya Mystic sudah terhubung ke kapal USS Arkansas. Kemudian para awak serta Nikolai berhasil masuk lebih dulu ke dalam Arkansas, lalu segera melepaskan Mystic dari lambung kapal selam sebelum roket itu meledak. Akibat serangan roket, Arkansas mengalami guncangan hebat dan beruntungnya mereka semua masih selamat. Kemudian kapal Yevchenko menembakkan torpedo air. Kapten Joe dan Sergei sempat terdiam. Mereka pun tidak membalas tembakan dan lebih memilih menghindari torpedo dengan menghantam dasar lautan. Kemudian Departemen Pertahanan Amerika memerintahkan armadanya untuk bersiap perang, begitu juga dengan Rusia. Sedangkan Martinelli yang diburu pasukan Dmitri berhasil diselamatkan oleh Beeman. Adegan berpindah ke kapal Arkansas. Di dasar lautan, Arkansas mengalami kebocoran dan ruang kendali sudah terbakar. Bahkan ruangan torpedo juga rusak sehingga mereka tidak memiliki senjata.
Merasa tak ada pilihan lain, Joe menyuruh Sergei berkomunikasi dengan awak kapal Yevchenko untuk menahan serangan. Lalu Arkansas muncul ke permukaan di hadapan kapal Yevchenko. Kapten kapal Yevchenko yang merupakan komplotannya Dmitri memaksa anak buahnya menembak Arkansas, namun tak ada yang mau melakukannya. Dmitri yang kesal akhirnya akan menembak sendiri kapal selam Arkansas menggunakan misil. Tapi sebelum misil itu mengenai kapal, kemudian kapal Yevchenko menembakkan misil mengarah ke pusat komando Polyarny, sekaligus membunuh Dmitri dan menghentikan kudeta. Setelah kejadian tersebut, semua orang terlihat gembira. Presiden Nikolai dan Kapten Sergei dipulangkan menggunakan kapal boat. Lalu Beeman dan Martinelli akhirnya dijemput oleh kapal Arkansas. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih udah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.